Memelihara atau servis dan memperbaiki sistem rem ABS atau anti-block system. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa dapat melakukan perawatan rem ABS. Yang kedua, siswa dapat memperbaiki rem ABS. ABS atau anti-lock brake system adalah sistem yang mengontrol slip yang bertujuan untuk mencegah menguncinya roda supaya kendaraan tidak terjadi slip pada saat dilakukan pengereman. Tujuan pemasangan ABS adalah untuk mencegah menguncinya roda pada saat brake diberikan dan menghindari slip karena penguncian roda, seperti terlihat pada gambar tersebut. Dari gambar tersebut memperlihatkan mobil akan melaju dengan stabil yang dengan menggunakan rem ABS. Bagian utama rem ABS adalah yang pertama ada sensor, aktuator, diagnostik konektor, dan ECU ABS. Untuk sensornya sendiri ada 3, yaitu wheel speed sensor, stop lamp switch, dan G sensor pada 4WD. Pada gambar di layar menunjukkan sebuah wheel speed sensor yang berfungsi untuk mengirimkan arus atau sinyal secara berkala di mana disesuaikan dengan kecepatan putar dari setiap roda ke ABS ECU. Yang berikutnya ada G sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kemiringan kendaraan dan mengirimkan sinyal yang telah dikonversi menjadi nilai tegangan ke ABS ECU. Yang selanjutnya ada stop lamp switch, di mana ini dilengkapi dengan sensor yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke ABS ECU untuk menentukan apakah brake pedal ditekan atau tidak. Untuk aktuator dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hydraulic unit, ABS warning lamp, dan brake warning lamp. Fungsi dari hydraulic unit yaitu menggerakkan solenoid valve sesuai dengan sinyal dari ABS untuk mengontrol brake hydraulic pressure untuk setiap wheel. Berikut adalah gambar dari hydraulic unit yang terdiri dari ECU dan pompa hidrolis yang menyatu dengan ECU. Untuk ECU yang berwarna hitam, untuk yang pompanya yang terbuat dari logam berwarna silver. Nah, berikut adalah yang terpasang di kendaraan. Jadi antara ECU dengan hydraulic unit menyatu jadi satu. Yang berikutnya ada ABS warning lamp yang berfungsi untuk menginformasikan pada pengemudi kondisi dari sistem dengan kedipan atau flash, menyala atau padamnya warning lamp sesuai dengan sinyal dari ABS ECU. Untuk selanjutnya ada brake warning lamp, digunakan sebagai warning lamp untuk parking brake, ketinggian brake fluid, dan EBD. Kontrol untuk EBD kontrol. Warning lamp menginformasikan pengemudi kondisi sistem dengan menyalakan dan memadamkan lampu sesuai dengan sinyal dari ABS ECU. Selanjutnya ada diagnostik konektor atau DLC yang berfungsi sebagai output dari diagnostik kode dan digunakan untuk komunikasi dengan MUT. Dan yang berikutnya ada
ECU APS yang berfungsi untuk menerima sinyal dari sensor-sensor pada wheel speed maupun sensor lain dan memerintahkan aktuator seperti pompa hidrolis maupun solenoid yang berwarna hitam itu, yang benda ECU-nya ketika dipisahkan dengan unit pompa hidrolisnya. Yang bisa kita ukur adalah yang tipe aktif yang dengan menggunakan rotor dan sensor. Untuk pemeriksaannya yaitu terdapat dua ujung konektor. Nanti yang satu dapat ujung konektor multimeter yang hitam atau yang merah, bisa dibolak-balik dan lalu lihat hasilnya. Spesifikasinya yaitu standar 0,9 kilo sampai 1,3. Jika di luar spesifikasi maka wheel sensor harus diganti. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kebocoran insulator dengan menghubungkan bodi dari sensor dan ujung konektor. Jika terdapat hubungan atau tahanan maka sensor harus diganti. Untuk yang ketiga yaitu pemeriksaan tegangan induksi, yaitu dengan cara menghubungkan ujung konektor dengan multimeter, sedangkan ujung sensor digesek-gesek menggunakan logam, sehingga nanti di multimeter akan menunjukkan tegangan hasil dari pemeriksaan sensor. Nah, bisa kita amati di multimeter yang model analog, jadi harus menggunakan yang model analog, tidak menggunakan multimeter yang model digital. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan hidrolik pump dengan menghubungkan ujung terminal hidrolik dengan positif negatif baterai. Jika dalam keadaan bagus maka akan terdengar suara seperti ini atau dengungan. Coba 12 bagi ini 0,3 pindah ya, besar ya. caranya bisa ganti berubah. Oke, udah. Lagi Ini bodi plastik ya. beda. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan solenoid valve. Nah, untuk pemeriksaan solenoid valve nanti hubungkan ujung coil atau lilitan pada solenoid dengan menghubungkan ke sumber tegangan pada baterai. Positif atau negatif bisa dibalik. Jika hasilnya dalam keadaan bagus nanti ada suara cetek seperti itu. Oh, berarti tetap rasanya sama ya? Kayak
Untuk komponen yang bisa kita ukur yang terakhir yaitu pemeriksaan lilitan koil pada solenoid, itu dengan cara menghubungkan ujung lilitan dengan multimeter pada posisi O. Jika terdapat tahanan, berarti solenoid dalam keadaan Baik, kali ini kita akan memperbaiki sistem ABS yang bermasalah pada Honda Brio. Nah, alat-alat yang kita butuhkan diantaranya adalah scanner, kemudian alat-alat tangan yang mendukung untuk perbaikan. Nah, langkah pertama dalam proses perbaikan adalah memasang cover pada kendaraan. Jadi indikator sistem ABS pada kendaraan ini ketika mesin hidup masih menyala sehingga menandakan terdapat masalah pada sistem ABS dan sistem ABS tidak berfungsi. Oke, mari kita lihat sistem ABS-nya yang bermasalah. Nah, di sini indikator ABS masih menyala padahal mesin sudah hidup. Nah, untuk indikator ini merupakan indikator rem tangan atau rem parkir yang bisa mati ketika rem parkir diturunkan. Nah, jadi tinggal sistem ABS yang bermasalah. Nah, alat yang kita perlukan untuk mendiagnosis permasalahan yang ada pada sistem ABS ini adalah scanner. Nah, scanner ini akan kita gunakan untuk membaca data atau masalah yang ada pada kendaraan Honda Brio ini. Cara penggunaannya adalah alat ini atau scanner ini dihubungkan dengan soket OBD2, kemudian kita baca data dan masalah yang ada pada kendaraan ini, khususnya sistem ABS. Pilih merek kendaraan, kemudian confirm dan tunggu prosesnya hingga scanner dan OBD terhubung. Kemudian pilih 16 CLC dan tunggu hingga bisa terkomunikasi dengan OBD. Kemudian tunggu hingga muncul informasi kendaraan. Setelah muncul informasi kendaraan, maka kita pilih sistem yang akan kita baca masalahnya. Karena di sini kita akan membaca ABS, maka kita pilih ABS. Kemudian tunggu hingga scanner dapat berkomunikasi dengan kendaraan, maka setelah itu kita akan dapat membaca masalah pada sistem ABS kendaraan Honda Brio ini. Nah, kita pilih port kode untuk membaca permasalahan. Dari sini kita mendapatkan sensor depan kanan bermasalah. Untuk mengecek sensor ABS atau speed sensor yang bermasalah pada kendaraan ini, maka kita perlu mengangkat kendaraan hingga rodanya terangkat. Untuk mengecek sensor, maka kita perlu memberi tanda pada ban dan fender kendaraan, kemudian kita putar bannya. Jika sensor baik, maka sensor akan membaca jumlah gerigi. Namun jika sensor buruk, maka jumlah gerigi tidak akan terbaca walaupun diputar berulang. Untuk memeriksa sensor, kita perlu memberi tanda pada fender sesuai dengan perintah scanner, kemudian kita putar juga sesuai dengan perintah scanner. Nah, dalam satu putaran, scanner atau sensor speed akan membaca jumlah gerigi yang ada pada roda depan sebelah kanan. Jika jumlah gerigi yang terbaca dan sesuai speknya, maka sensor tidak bermasalah ataupun gigi pada sensor speednya masih bagus dan tidak terhalang dengan benda asing, maka dapat dipastikan bahwa sensor speed pada ABS ini tidak bermasalah dan ABS dapat bekerja dengan baik.